Hidup Jokowi! Kabar ditangkapnya Roy Panji dan Spiritualitil membuat kita semua berbahagia. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa doa-doa kita buat Bapak Jokowi agar orang-orang yang menzolimi beliau segera mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini hukuman baru di dunia, ya. Sementara hukuman untuk akhirat belum. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosa-dosa fitnah mereka, menyebarkan kebohongan, memprovokasi, sekaligus membuat gaduh Republik ini selama 1 tahun lebih. Dan menurut saya sudah sangat setimpal apabila mereka ini dipermalukan di dunia dan nanti di akhirat akan menunggu sanksi yang lebih menakutkan apabila mereka tidak juga mau menyadari kesalahannya. Selama ini kita tahu bahwa Roy Panji dan Spiritualitil merasa bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Bapak Jokowi adalah sebuah kebenaran, adalah sebuah perjuangan yang memang layak untuk mereka lakukan dalam rangka kata mereka untuk membongkar kebohongan Bapak Jokowi. Padahal kita semua tahu bahwa Bapak Jokowi memanglah lulusan Universitas Gadjah Mada. Bahkan ini diperkuat dari penjelasan UGM itu sendiri melalui rektor dan dosen-dosennya serta teman satu kampus di tahun yang sama dengan Bapak Jokowi. Nah teman-teman, jika sampai detik ini Roy Panji dan Spiritualitil merasa bahwa mereka tidak bersalah, apa yang mereka lakukan adalah benar, artinya mereka memang sengaja menciptakan ini sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kegaduhan di negara kita. Kita tahu bahwa komentator-komentator yang berada di YouTube Kompas TV, kemudian Sindo News, ada lagi tadi saya sempat nonton di E-News, komentatornya sangat provokatif, yaitu ada yang mengajak, ayo mahasiswa kita demo besar-besaran, kita demo hukum yang ada di negara kita ini yang tidak adil, yang telah memperlakukan seorang pejuang Roy Panji dan Spiritualitil yang selama ini berjuang untuk membongkar bohongan Presiden Jokowi, begitu mereka mengatakan seperti itu. Dan ini sebenarnya imbas dari apa yang telah dilakukan oleh Roy Panji dan Spiritualitil selama 1 tahun lebih untuk terus-menerus mengatakan tentang sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar, fitnah, kebohongan, apabila dikatakan terus-menerus secara meyakinkan, maka kebohongan itu, fitnah itu, ketidakbenaran itu akan dianggap sebuah kebenaran. Dan mereka sukses melakukan itu sehingga saat ini banyak sekali warganet, bahkan masyarakat kecil yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Tetapi memang jumlah mereka tidak banyak, tidak sebanyak orang yang meyakini ijazah Pak Jokowi. Nah, kemarin saya berjumpa dengan Bapak Jokowi di kediaman beliau. Saya melihat bahwa Allah itu sedang memberikan support penuh terhadap Pak Jokowi. Tamu-tamu Bapak Jokowi tahap ketiga. Tahap pertama itu jam 9 sampai jam 12. Kemudian tahap kedua jam 1 sampai jam setengah 3. Nah ini tahap ketiga, yaitu jam 4, biasanya sampai malam. Tergantung jumlah pengunjung, habisnya sampai jam berapa. Dan ini menunjukkan bahwa cinta Bapak Jokowi itu luar biasa. Rasa cintanya, bahkan mereka ini sudah ada yang datang mengunjungi Pak Jokowi lebih dari 3 kali. Bukan karena kaos atau apapun, tapi karena rasa cintanya terhadap Pak Jokowi yang sangat tinggi gitu teman-teman ya.
Dan secara tidak langsung, banyaknya berbondong-bondongnya masyarakat yang datang ke rumah Pak Jokowi ini memberikan imun yang baik kepada Bapak Jokowi, memberikan support yang tinggi terhadap Bapak Jokowi. Seolah-olah alam ini berkata, Bapak Jokowi, jangan takut, Anda tidak sendirian, karena yang mendukung Anda jutaan rakyat Indonesia. Hanya saja memang banyak yang tidak bisa datang ke rumah Pak Jokowi, dan kami yang hadir di rumah Bapak Jokowi mewakili jutaan rakyat Indonesia yang mencintai Bapak Jokowi untuk mensupport Bapak Jokowi. Jangan takut bahwa sampai detik ini pendukung Bapak Jokowi masih sangat banyak. Setelah Roy Panci dan Spiritualitil ini diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya, tentu mereka tidak boleh lagi koar-koar. Mereka tidak bisa lagi punya kesempatan untuk koar-koar dan memprovokasi masyarakat atas hukuman yang akan mereka terima. Kenapa si Roy Panci dan Spiritualitil harus diamankan? Karena memang ini adalah permintaan dari kami, relawan Bapak Jokowi, untuk menangkap mereka secepatnya. Karena P21 sudah lengkap, artinya bahwa kejahatan mereka sudah nyata. Nah, teman-teman harus tahu bahwa nanti di pengadilan mereka itu adalah terdakwa, sehingga mereka tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mereka hanya bisa didakwa. Mereka yang harus menjawab semua pertanyaan dari jaksa penuntut. Bapak Jokowi haruskah hadir di pengadilan? Bapak Jokowi berjanji akan hadir. Tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh si Spiritualitil dan Roy Panci bahwa nanti mereka akan mempermalukan Pak Jokowi dengan ratusan pertanyaan. Akan menanyakan ini, akan menanyakan itu, akan menanyakan kenapa berkacamata waktu kuliah. Ini tidak akan ditanyakan itu. Karena semua bukti-bukti keaslian ijazah Bapak Jokowi yang berjumlah 709 bukti itu sudah diverifikasi benar oleh jaksa penuntut, sehingga jaksa penuntut sudah memiliki keyakinan 1.000.000.000% bahwa Roy Panci dan Spiritualitil bersalah, dan mereka bisa menetapkan berapa tahun mereka harus mendekam di penjara. Nanti di pengadilan, teman-teman yang bisa hadir, kita harus hadir mensupport Bapak Jokowi, terutama pendukung Bapak Jokowi, karena saya yakin nanti di pengadilan akan disetting untuk gaduh. Supaya mereka tidak gaduh, kita harus menjaga kondusivitas pengadilan, baik di Solo maupun di Jakarta. Jadi nanti teman-teman, kita upayakan untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan kepada seluruh dunia, bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi merupakan hak asasi beliau untuk memperbaiki nama baik beliau, sebagaimana yang telah diupayakan oleh kami relawannya selama ini dalam melawan hoax, kebohongan dan fitnah yang disebarkan oleh Roy Panci dan Spiritualitil. Kalau nanti pihak mereka membuat kegaduhan di pengadilan, kita harus menghadang supaya mereka berhenti membuat gaduh. Dengan cara apa? Dengan cara yang kondusif, berwibawa. Kita tunjukkan bahwa pengadilan hukum di tanah air kita masih berpihak pada kebenaran. Kita buktikan bahwa pengadilan nanti yang akan menentukan berapa tahun Roy Panci dan Spiritualitil ini dihukum, memutuskan keputusan yang seadil-adilnya. Dan saya merasa bahwa Bapak Jokowi tidak menginginkan mereka dihukum berat. Tetapi apabila mereka terus-menerus membuat kegaduhan, kami sebagai pendukung Bapak Jokowi juga meminta kepada Bapak Jokowi agar hukuman disesuaikan dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Semoga informasi tentang ditangkapnya Roy Panci dan Spiritualitil ini membuat teman-teman yang sudah bernazar untuk potong kambing, untuk bikin sate kambing, untuk bikin nasi kuning, untuk bikin bubur merah putih segera terlaksana. Dan saya juga nanti pulang ke rumah, saya akan sujud syukur ya bahwa doa-doa kita sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang batil segera akan dihukum, orang yang baik dilindungi. Terima kasih.